kalau udah gede, kamu begitu ke orang lain gak akan ada orang-orang yang akan menolerir itu. Yang ada lo kena konsekuensi, lo langsung dikucilkan. Dunia luar tidak gentle. Emang. Nanti ada sesi tanya jawab sendiri gitu kan. Habis aku presentasi ya nggak boleh interupsi. Lo itu termasuk VOC parenting atau gentle parenting, lo bisa milih nggak sih? Enggak sih, gue nggak bisa. Gue juga gue combine. Menurut gue tuh sebenarnya nggak ada satu pola asuh yang paling bener, paling tepat. Iya, setuju. Dan cocok buat Mona misalnya, cocok buat gue juga atau cocok buat lo juga. Itu tuh semua tergantung sikon. Hai Sweet Moms. Ketemu lagi dengan Nola, dengan Angie, Misha Siregar, Ersa Mayori, dan Mona Ratulio. Ini kemana aja sih, kita kok nggak ada kemarin? Iya, kemarin aduh sibuk biasalah mama ya kan. Nah, buat yang pada belum nonton Sweet Moms podcast ini, kita tuh ngomongin masalah tentang motherhood ya kan, tentang perempuan segala macam ya. Dan kali ini kita punya topik yang seru banget tentang apa ya? Gentle parenting versus VOC parenting. Yang hits banget nih kayak di sosial media. Banyak banget konten-konten ini tuh ibu-ibu ya kita yang bahas ngebahas tentang ini. Bukan untuk diadu-adu ya. Jadi kayak misalnya, VOC udah nggak zaman gitu, atau nggak, sok gentle parenting nggak ya. Tapi tiap orang kan punya pilihannya masing-masing. Kalau lo apa? Gue Jepang parenting. Jadi pokoknya tetap aja ada penjajahan. Beda, nggak mau orang yang nggak mau sama. Gue apa ya? Gue dulu pas anak-anak gue masih kecil, gue tuh lebih galak sama anak-anak gue, saklek banget sama anak-anak gue, bener-bener nggak bisa di ban, nggak bisa dinego, pokoknya saklek. Tapi pas anak-anak gue udah mulai bisa diajak ngobrol tuh kayaknya pas mulai SD-an kelas 3, kelas 4, udah bisa diajak ngobrol ya. Kayaknya malah, jadi gue udah lebih lembek banget. Malah sekarang kayaknya gue banyak yang, oh gitu. Oh ya jangan Iya sih benar, gitu. Gue juga ngeliat Angie gitu. Dulu tuh kayaknya galak banget ya. Iya sekarang ibu tiri nggak sih? Iya banget. Kalau nggak salah lu pernah ngapain Jema ini, kalau gue nggak salah ya, lu pernah bawa sapu lidi saking lo keselnya. Masa? Enggak, gue jadi nyetrap Jema. Nyetrap kan? Tapi gue nggak tahu sapu lidi itu lo buat nakutin kayak, ayo mami bilang atau buat nyapu kali. apa sih, ada cerita tentang sapu lidi? Bukan sapu lidi, jadi gini, Jema waktu itu kan makannya lama banget sampai sekarang. Ya Allah, bayangin, Jema itu makan pagi jam 9. Pokoknya waktu itu gue sempat pergi, abis itu pulang-pulang, pokoknya menjelang makan siang mau makan sama anak-anak gue. Anak gue masih makan pagi belum beres. Jam 12. Terus gue bilang, makan siangnya kapan? Gitu kan ya. Terus udah kesel tuh ya. Akhirnya waktu itu apa? Gue tumplokin nasinya ke depan. Kepalanya. Iya, karena gue saking keselnya. yang benar. Gue udah Jema umur berapa? TK. Itu kan lucu banget Jema. Iya, Desiramu 2 jam. 3 jam Doli. Dia makan jam 9 Bandung. Iya. Kalau sekarang udah lumayan ya, Ji, 1 jam. 1 jam. Dia makan di jam 9, makan pagi. Itu jelang jam 12 makannya belum habis. Itu nasi udah dingin banget, udah Bukan terasa. lagi. Jadi gue tumplokin nasinya di kepalanya. Aku udah sakit kesel banget. Jema nangis, nasinya ini kan banyak keberapa. Sapu. Jadi itu sapu. Dia Lu yang numpahin kok dia bisa nyapu lagi ya. Nyapu nasinya sambil nangis, tapi kan anaknya perfeksionis ya. Tapi sambil nangis nasinya bersih. Habis di lantai disapuin Bersih bukan dimakan tapi karena disapu. Ini yang tadi dia bilang romusa. Ya kan dipaksa buat nyapu. Betul. Masih jadi nyapu, ayo sapu, udah kamu sapu, itu berantakan. Udah gue kesel banget dia nyapu. Dia nyapu sambil nangis tapi bersih. Bersih lah itu. Ya ampun. Laki lu gimana? Lo nyesel? Lo minta maaf nggak sama Jema? Nyesel lah. Tapi abis itu besok lu ulang. besok gue yang pulang. Jema yang ulang lagi. Tapi lu ulang lagi nggak? Iya, udah Karena Udah nyesel nyesel. banget. Bayangin, tapi udah gitu nggak membuat dia berhenti dan jerah.
Iya, Ya enggak lah, besok makannya nggak 3 jam, 2,5 lah. Lumayan lah ya, setengah jam. Kurangan dikit ya, kurangan dikit lah ya lumayan. Lu tahu kan Jo, makannya lama. Iya. Sampai sekarang ini juga kan masih lama. Menguji kesabaran. Bener-bener itu menguji kesabaran. Karena aku pikir gini waktu itu, kan dalam rangka anakku kan badannya kecil, ini harus makan banyak, harus tetap on time. Jam 9 sarapan, jam 12 makan siang gitu kan ya. Terus kalau di jam 12 baru selesai makan pagi, makan siangnya jam berapa? Padahal dulu tuh belum ada edukasi kayak setengah jam kelar nggak Iya, apa-apa. Belum ada ya. Dulu kan kita Belum masih paham bingung gue. ya. Dulu Ula juga makannya lama banget loh. Nggak ada. Iya ada Iya ya. kan, nggak ada kan aturan itu karena Nggak ada. Ula juga kan. Ula makannya lama banget, tapi waktu itu gue akhirnya bikin lagu sama Oto. Jadi kalau dia lama banget, saking kita sebenarnya udah kesel banget ya, ada lagu tuh Kunyah Telan judulnya. Apa? Kunyah Telan, kunyah telan, kayak gitu. Tapi kan bahasa kan jadi Dalam gitu. rangka memotivasi Dalam ya. rangka memotivasi dan menyabarkan diri sendiri Kalau dia sebenarnya. dia Motivasi aku itu gila sih, itu donder banget sih. Iya, punya. Tapi abis itu gue guilty feeling. Tempat ya. Gue guilty feeling karena tau gak kenapa dia nggak bisa nelan. Amandel gede banget iya. tuh. Jadi abis itu tiba-tiba kan ada masanya dia sering banget demamnya tinggi sekali kan. Tapi kan itu kecil dia belum bisa ngomong. Dia juga nggak tahu dia punya amandel gitu kan ya. Jadi demamnya sering banget kunyah telan. Gak bisa ada senyum loh gitu. Terus habis itu akhirnya karena udah lama sering banget berulang sakit, demam, terus ternyata ada amandel. Habis itu operasi amandel. Momen gue paling guilty feeling adalah habis operasi amandel, udah diangkat, terus udah gitu kan harus makan tuh ya gitu. Lah makan lah gitu. Lo tau gak dia ngomong apa? Kok gampang ya sekarang? Jadi selama ini emang susah. Terus gue Jalannya. Nah kalau lo balik Jema nggak periksa? nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah ya dengan amandel Dan kalau ya. gitu, ayo sayang. Mulai gue tuh udah ini ya, udah periodik nih gitu kan ya. Sampai akhirnya gue sampai dalam tumplokin nasi. Jadi ayo sayang, ayo makan sayang, kunyah nak. Terus diem. Iya, di mood ya, di mood. Asli. Jadi dia ada jedanya antara satu suap atau Iya. jedanya ada ya? Ada jedanya, di mulut juga lama. Jadi pokoknya Jema itu kombinasi makan lama dan mood. Lu bayangin coba. Iya, lu iya, makan mood juga lama, plus makannya emang lama. Ada breaknya, ada jeda iklan dari satu suap ke suapan yang lain. Gue kalau jadi Ula tuh gue nyanyiin lagi, gue nyanyiin balik tuh mama papanya. Rempong, mama papa rempong, ih sebel banget gue sumpah. Nah, balik lagi. Jadi dulu tuh gue galak banget. Terus abis itu pas Habis kan maksudnya menyemangati gitu loh. Ya. anak-anak gue udah bisa diajak ngobrol, dikasih tahu, Berubah. gue bener-bener bisa ya. Emang waktu itu karena mungkin emang walaupun gue punya anak juga nggak cepet-cepet amat ya, tapi dengan ilmu parenting yang kurang ya, itu tuh bener-bener kayak yang buta aja ngegedein anak gitu sih, kan ya. iya. Terus ya udah akhirnya ya udah lama-lama bisa diajak ngobrol, mereka mengerti, ternyata diomongin baik-baik. Sejak itu udah gue berubah switching tuh jadi ibu yang lebih ya udah kita ngobrol ya, sini duduk dulu, kita ngobrol. Iya, lebih demokratis Lah, iya, ya. kenapa Iya. begini ada jadi kayak tukar pikiran Iya, lebih kayak gitu sih. Dulu udah lewat tuh masa gue galak, dan gue minta maaf sama anak-anak Iya, gue gue juga kali-kali gue minta maaf sama anak-anak gue. Iya, gue bilang maaf ya kalau mami dulu tuh galak banget, maafin mami ya gitu. Tapi untungnya anak-anak gue nggak apa-apa mami, kita ngerti kok, emang iya kita ngeselin sih. Terus Mas Dewa juga bilang, ya setelah aku pikir-pikir lagi, kalau aku pikir mami waktu itu marah banget ya aku sih juga pasti kesel sih kalau nungguin makan dari jam 9 sampai jam 2. Karena dia udah dewasa kan. Iya, Dia iya. bisa switch situasi kalau Iya. sih aku ngerti kok mami bakal begitu ya. Tapi gue agak mirip sama Angie. Gue juga punya evolusi dalam pola asuh. Waktu kecil tanya Mona yang paling tahu banget gue tuh kerjaan nakutin anak-anak gue. Lo juga ya udah tahu kan. Gue plototin anak gue, gue kurung kamar mandi, masuk kamar mandi sekarang. Pokoknya gue tuh POC banget. Gue tuh pokoknya nggak sabar aja ngadepin anak gue. Jadi kalau misalnya dia nggak nurut, gue pasti takutin, gue ancam, gue pelototin, gue kurung kamar mandi. Syabila, Luisa tuh kayaknya masih udah ngalamin. agak-agak dikit berubah karena anaknya rebel ya, cuek gitu loh. Jadi dia nggak terlalu peduli. Kalau Syabila itu yang lebih nguji kesabaran gue kan. Sampai akhirnya Bambang
gue udah mulai berubah. Oh iya ternyata tuh umur 0 sampai 7 itu dia harus kayak raja. Kalau di Islam tuh ada guidance parenting based on Islam, Al-Quran itu diajarin 0 sampai 7 tuh dia harus kayak raja. Jadi lo kasih pelayanan yang ya dibilang permisif juga ya nggak apa-apa gitu loh. Nanti 7 sampai 14, jadi per 7 sampai 14 dia baru diajarin disiplin. 14 ke atas baru tuh jadi sahabat kayak gitu. Jadi emang tiap orang tua kalau gue rasa pasti akan ada evolusi nggak sih? Pasti. Ada zamannya kita jadi VOC, ada zamannya kita jadi gentle. Ada zamannya kita jadi VCO juga gitu ya. Jadi coconut oil. Tapi kalau lu disuruh nge-labelin lo itu termasuk VOC parenting atau gentle parenting, lo bisa milih nggak sih? Enggak sih, gue nggak bisa. Gue juga loh, gue combine. Menurut gue tuh sebenarnya nggak ada satu pola asuh yang paling benar, paling tepat, dan cocok buat Mona misalnya, cocok buat gue juga atau cocok buat lo juga. Itu tuh semua tergantung sikon. Dan sebenarnya tergantung anaknya juga. Iya, Gue pernah VOC banget gue waktu Mima masih kecil. Terus sampai akhirnya Mima umur 6 tahun bilang aku nggak suka ya punya ibu kayak bunda gitu kan. Hah? Ini kenapa nih? Ternyata nggak cocok banget buat Mima itu kalau dikerasin dia makin keras. Iya, betul. Jadi kalau kita lembut dia pun turun sebenarnya emosinya. Jadi kalau misalnya diomongin baik-baik, malah works ya. Malah works. Diomongin baik-baik, ya udah deh Mima maunya gimana? Oke, kalau misalnya gitu lagi gimana? Diomongin dari awal. Dia lebih bisa ngebaca situasi, misalnya ini kalau misalnya kejadian kayak begini lagi, konsekuensinya apa? Ya udah deh kalau misalnya aku begini lagi, aku besok nggak apa-apa bunda nggak izinin main ke rumah teman, misalnya gitu kan. Oke, deal ya, deal. Nah dia justru lebih dia omongin baik-baik gitu. Tapi kalau ada gue naik, dia lebih naik. Iya. Tiap anak tuh kadang satu orang tua aja, anak pertama, anak kedua tuh beda karakter. banget. Jadi kita pendekatannya mesti beda gitu. Kalau lu? Iya sama, gue tuh pas waktu Naura ya, untung anaknya sih manis-manis aja. Gue tuh banyak belajar juga dari Mona ya kan Mon, gitu. Misalnya gue belajar Mona tuh misalnya karena dia cuma beda berapa tahun umurnya Mima sama Nau, gue tuh terus Mona baru buka parenting dulu kan, terus gue banyak bikin seminar parenting gue. Seminar parenting terus gue bilang, Monca nih kalau lagi kayak gini-gini gimana? Oh tuh lagi kayak gini, terus gue juga udah dari awal tuh udah berkomunikasi sama Naura masuk yang nggak repot lah, cuma pas bayinya aja yang tuh kamu gitu doang kan. Begitu Bevan juga sebenarnya ya bandel-bandelnya ya cuma bandel anak-anak cowok gitu kan, jadi gue juga yang masih ya paling balik-balik mata yang lu tahu lah, balik-balik mata. Iya kan, lu pasti akan mengalami VOC gitu ada. Cuman ya VOC kalau mau marah-marah yang ya sama, maksudnya begitu umurnya mereka udah bisa diomongin ya udah nggak kayak gitu. Udah, iya. Gue juga lupa sih gimana prosesnya, tapi kayaknya ngalir aja deh. Ngalir aja karena memang sebenarnya pada saat mereka udah bisa diajak komunikasi dan mereka udah paham untuk diajakin diskusi dan mereka udah tahu ini salah, ini bener, nah, itu akan masuk ke mereka. Udah sebenarnya mereka udah paham ini nggak boleh nih ini. Dan mereka udah begitu paham, mereka bisa ngejalani. Ya udah sebenarnya itu udah lebih gampang sih. Tapi emang pasti akan berevolusi sih. Soalnya kan anaknya pun tambah besar, kitanya pun juga tambah besar banget. Dan maksudnya ilmunya kan terus berkembang, ya kan ada update-update baru. Dan mungkin anak pertama kan kita ngadepinnya beda sama anak kedua, anak ketiga kita udah lebih pengalaman, udah lebih santai gitu kan. Kalau gue kan kayak punya anak kembar. Oh iya benar. Langsung jebret. Lagi gimana sih baru mau belajar udah salah gitu kan. Tapi ya dulu tuh mungkin kita lagi VOC-nya jadi ibu baru itu ya. Lagi galak-galaknya tuh karena kita pikir aduh nih susah banget nih ya ngurus anak balita. Tapi ternyata setelah fase-fase balita dan SD ini lewat, lebih susah lagi lo menurut gue ngurus anak remaja. Justru sekarang ini tahu lebih susah menurut gue. Remaja-remaja nanggung gitu loh. Remaja nanggung, susah dewasa. Umur pokoknya menurut gue yang paling susah tuh sekitar 12 sampai 15. Tuh susah banget tuh kata gue. Kalau kata orang tuh masanya mereka menjadi alien loh. Iya. Kalau di psikologi susah dipahami.
Kalau di Iya. psikologi fase itu tuh namanya memang masa topan dan badai. Kalau kata dia, Iya, Karena dia aja anak-anak udah puberty enggak, gitu. anak-anak udah enggak, dewasa juga belum. Iya. jadi Nanggung iya, banget nih dia. jadi mas emang puberty terus jadi secara Iya, emosional jadi kalau gue juga nggak Ingat, stabil soalnya kan banget. hormon mereka lagi berubah. Iya. Sama serba salah. Gue ingetnya tuh gue kalau gue ngintil terus dibilang ini kepo. Tapi nanti kalau gue pikir ya udah deh kasih ruang gitu ya. Gue mundur dibilangnya bunda nggak perhatian sama aku. Kayaknya sekarang lebih perhatian sama adik-adik ya. Aku dicuekin Serba gitu salah loh. kan Jadi lo? kayak serba salah. Tapi kalau misalnya di antara anak-anak lo semua nih ada salah satu yang bukan vokal ya, kayak ngebantah gitu loh, kritis gitu. Loh, kok bunda kayak gitu sih? Mami kok kayak gitu sama aku? Enggak, kalau menurut aku tuh begini. Nah, anak-anak sekarang tuh kan banyak banget yang melebeli bahwa beda ya sama angkatan kita dulu kita ngeliat bokap aja tuh. Bukan lagi. Nah, kita Kita nunduk. Oh iya iya. Sekarang iya. kan sekarang kalau anak beda. gitu, kan beda mah. Kan aku bukan mama. Iya. Nah, Ya, di situ iya, ngomong kayak iya, gitu. Kan udah beda zaman. Memang bukan beda zaman tapi sama aja. Oh, sambil melotot ngomongnya. mata lo tiba-tiba gede. Kalau anak gua ada yang Setelan pabriknya keluar. Kalau ngomongnya tiba-tiba melotot, melotot? gua bilang, melotot sama mama, melotot. Enggak, dia Ayo, suka ini. Waktu itu curhat sama gue. Si Naura kalau ngomong sama gue melotot. Noli, itu emang matanya begitu dari kecil. Dia kan pernah bilang bukan Dia bilang, kakak, kamu melotot ngomong, kamu jangan melotot ngomong Enggak, sama mama. katanya gitu. Aku nggak melotot. Dia bilang, itu kamu melotot. Enggak, aku nggak melotot. tapi mah kenapa lagi gede. Lu berkaca harusnya menawar gini mama lihat nih ya. Aku nggak melotot sama mama. Gue sama melotot sama mama. Enggak, gitu lah. Ya, ini kita emang setelahnya kenceng. Jadi kadang-kadang, Kak, jadi kalau lagi di tempat umum jangan kayak gitu matanya. Orang kira kita lagi berantem loh. Gitu. Tapi emang matanya semua sebadi-badi kan gitu kan mukanya. Kenceng semua nanti kita lagi dikira kita lagi VOC-an ini loh di tempat umum. Tapi lo pasti nggak terima ya ketika anak-anak tuh kayaknya udah kelewat batas nih gitu, maksudnya oke, Melotot nih ke gue nih. iya, Iya. lo pasti ada Pasti nggak terimanya ya. ada saatnya misalnya makanya kadang-kadang tuh duduk di meja makan itu momen-momen itu tuh penting banget Iya, menurut iya. gue sih. Karena pada saat itu kalau ada bapaknya, ada gue, terus ada anak-anak tuh, terus tanpa mereka pegang HP itu penting banget karena tuh di saat itu tuh kita tuh nyamain satu kepala. Iya. Karena kan isi kepala anak-anak tuh beda-beda kan. Bahkan buat Nakia aja yang anak sekecil itu yang nggak ngerti tuh dia bisa nyantol. Bisa nyantol tuh, dia tuh ternyata tuh dia ngerti bisa. Jadi pelan-pelan tuh dia juga pasti sedikit banyaknya tuh dia akan menyerap lah gitu. Kayak misalnya Bevan lagi dikasih tahu apa, terus pandangannya dia tuh nggak begini, terus dikasih pola pikir cara pandangnya Baldi yang pada saat seusianya Bevan kayak gini, terus akhirnya oh gitu ya Pak, gitu. Jadi akhirnya tuh kayak komunikasi, diskusi, Open gitu. discussion ya. Iya, gue juga. Terus jadi terus dia nanya, kok dulu mama seusia mama, jadi akhirnya seusia mama dulu mama tuh gimana kalau kayak gini, terus nemu ini kayak gini. Kalau misalnya dari masalah aku yang sekarang di usia mama dulu mama gimana, mama akan gimana, jadi ngerti nggak sih, jadi akhirnya kalau mama jadi aku gimana, kalau misalnya mama dengan kondisi kayak gini, kalau jadi aku mama akan bertindak seperti apa, terus gue jadi harus kadang-kadang di sepatunya dia, ya mama akan marah sih, sama sih kayak kamu Kak gitu, jadi tapi memang harus jadi kadang-kadang dia juga merasa ya gue harus jujur sih sebagai orang tua, kadang-kadang yang ya emang salah sih kayak gini, jadi memang jadi harus berjiwa besar ya, berjiwa besar juga. Kadang-kadang kalau misalnya sikap gue salah pun, gue Baldi pun salah misalnya tuh gue harus terima, tapi sikap-sikap yang menurut gue tuntut mereka untuk terima, mereka juga harus ngerti kenapa mereka harus terima gitu. Ngerti nggak sih? Kayak
Tapi kita harus tegas sih menurut gue yang menunjukkan ketidaksukaan kita tanpa harus marah-marah. Kayak misalnya, waktu itu tuh ya anak pertama lah yang selalu belajar banyak ya. Kalau gue kan Mima ya. Waktu itu tuh Mima ada tuh masanya tuh ngegas melulu kalau ngomong. Nggak entah apakah memang niatnya ngegas atau mungkin hormonnya aja kali ya, yang lagi remaja yang lagi semangat menggebu-gebu gitu kalau nyampein kita pikirkan dia ngelawan gitu, padahal bisa jadi enggak sih gitu. Cuma karena kita selalu menyampaikan, maksudnya kan gentle parenting ini kadang-kadang disalah artikan sebagai harus terus lembut terus sama anak. Gue nggak harus setuju. selalu sabar. Kalau gentle-nya gue setuju, maksudnya ngomong baik-baik. Kalau lo nggak suka, lo tetap ngomong. Kalau boleh kan? lo tetap ngomong. Boleh kan? Tapi dengan cara-cara yang tegas, bukan marah-marah gitu kan. Nah, waktu itu tuh kita selalu nyampein kalau nggak suka dengan nada bicaranya dia gitu kan, dengan caranya dia yang kayak gitu. Tapi dengan begitu lama-lama Mima cari cara loh gimana caranya bisa menyampaikan sesuatu tanpa menyakiti hati Bunda dan Yanda. Kayak kan Mima waktu itu sempat tuh viral banget dia presentasi karena pengen punya HP waktu itu gitu. Nah itu sebenarnya caranya dia tuh nggak suka banget kalau lagi ngomong misalnya, Bun aku pengen beli HP, enggak gitu kan, nggak usah, udah pakai HP itu aja, kenapa sih, udah cukup. Nah itu tuh dia nggak suka tuh, itu trigger dia untuk marah, jadinya emosi gitu. Kesulut. Akhirnya dia menemukan cara, ya udah aku presentasi dengan catatan selama aku presentasi Bunda nggak boleh harus dengerin. Nanti ada sesi tanya jawab sendiri gitu kan. Habis aku presentasi nggak boleh interupsi. Nanti ada sesi tanya jawab sendiri. Selesai aku presentasiin semua, baru Bunda boleh tanya gitu. Nah buat dia lebih efektif karena meredam emosinya dia gitu. Bener lagi kemarin gue baru inget, gue tuh kemarin Bevan dia lagi cerita, lagi curhat, terus gue mungkin karena kebawa emosi, hai gitu, mungkin gue kan orangnya kan apa namanya berapi-api kan, hai itu, mama udah nggak usah kayak gitu mah, kenapa sih gitu, terus dia nggak, jadi dia kayak yang Mama mau sakit gigi gitu ngomongnya, ngomong nggak usah emosi gitu, ngerti nggak? Jadi jadi dia justru yang suka kadang-kadang tuh gue malah kadang-kadang tuh reaksi kita tuh ya sebagai yang kadang kita nggak sadar, berlebihan nggak sadar itu ternyata tuh mungkin ke anak tuh nggak enak, jadi kadang-kadang kita sendiri nih yang harus refleksi diri bahwa kalau caranya kita tuh sebenarnya bikin mereka juga nggak nyaman. Mungkin kadang-kadang mereka juga kayak gitu karena emang kitanya caranya. Tapi kalau zaman dulu kan itu berlalu begitu aja, Noli. Kalau sekarang kan didiskusin ya, lo di meja makan ngobrol, atau mungkin nanti kalau misalnya udah reda, kadang-kadang gue biarin aja dulu. Gue kalau udah kesel gue masuk kamar tuh biasanya, nggak mau disapa, nggak mau ditegur gitu kan. Tapi kalau udah reda, baru gue sampein, Bunda tuh sebenarnya sedih kamu ngomongnya tadi kayak begitu. Kan bisa loh diobrolin baik-baik gitu kan. Nah dengan didiskusin kayak gitu, kita kan jadi refleksi diri ya, kitanya refleksi diri, anaknya refleksi diri, terus cari cara gimana ya cara ngomong yang enak nih sama nyokap gue gitu. Kita juga kayaknya kalau Mima nggak bisa pakai cara ini, bisanya pakai cara itu gitu. Itu kan karena didiskusiin, jadi kita akhirnya cari cara gimana yang lebih baik ngobrol sama anak. Kalau zaman dulu tuh kayaknya gitu aja, kalau kita nggak berani membantah, kita nggak berani negor, mengkritik orang tua kita. Kalau sekarang tuh gue pakai jubir. Gimana tuh? Siapa jubirnya? Laki gue lah. Jadi kalau gue supaya gue nggak emosi dan supaya gue nggak masker yang maju. Enggak, jadi gue ngobrolnya berdua. Akan dimulai dari sama gue biasanya, emang gue akan yang memulai. Jadi gini. Terus kalau dia udah mulai bikin gue akan ngegas, gue akan kasih kode ke laki gue. Jadi maju lo. Gue. Ngomong lo. Jadi untuk nahan gue supaya nggak merepet. Jadi gue itu ada caranya, ada teorinya itu, tap in tap out itu kan. Jadi kalau misal lo emosi, laki lo pusingnya tap gini supaya lo keluar ganti laki lo. Tap in tap out ganti laki lo. Misalnya nih gue gitu ya, misalnya gue lagi marah. Eca udah lihat nih, gue kesel kan, udah mulai kesel, udah bahaya nih. Eca tap, gue cabut, Eca ganti. Ya mending kalau orangnya ngerti cabut, kalau misalnya apa sih? Dia ganti. Kasian dia kalau nggak ada briefing ya. Terus kalau laki gue pelotot
sesuatu terus dia salah penyampaian, salah juga. Akhirnya gue marah-marah gue, marah lagi gue. Laki lo gini. Balikin mata. Jadi gue gitu sekarang untuk menahan supaya gue nggak merempet. Jadi gue pasti kalau udah ngomong sesuatu yang penting gue akan geret laki gue. Nanti kita bahas ini ya. Kalau gue udah nggak tahan gue diem, tapi gue langsung plototin laki gue. Atau Pada janjian dulu ya. Gue udah gini adalah kode-kode supaya lo yang ngomong sekarang. Gue mau nahan amarah gue dulu. Tapi sebenarnya kita tuh penting untuk kenal sama emosi diri kita sendiri juga sih. Karena kan kita juga manusia. Ada kalanya kita juga lagi capek, kita juga kurang tidur, kita juga lagi PMS, atau kita juga lagi banyak pikiran. Nah kita PMS terus lagi perimenopause. Jadi kadang-kadang kita nggak selalu siap juga untuk ngadepin satu situasi yang mungkin kadang-kadang sederhana, yang tapi kitanya juga lagi nggak oke gitu kan. Jadi ya menurut gue itu salah satunya. Gue kalau misalnya ngerasa aduh kok gue kayaknya nggak bisa menerima banget nih sama situasi ini, kadang-kadang gue mundur dulu. Mendingan mundur dulu atau kalau misalnya ada satu topik yang kayaknya aduh nggak kena nih gue ngomong sama dia, gue bisa minta tolong sama laki gue gitu. Dia aku tuh tadi kesel banget gitu di depan anaknya sih enggak, tapi pas masuk aku tuh seneng banget gini curhat sama laki. Terus kadang-kadang waktu gini kenapa jadi aku yang dimarahin? Itu curhat. Tapi ngelarinnya ke suami sendiri. Malah kadang-kadang kok kamu marah sama aku? Bukan curhat, dengerin aja. Iya benar-benar. Jadi sampah gitu kan, ngeluarin sampahnya tuh ke suami gitu. Ya udah tenang. Nanti aku ngobrol deh gitu. Jadi ya dengan begitu kayaknya lebih kondusif gitu. Gue terbalik banget ya kayak gitu. Indra lo di gue. Gue. Kalau Indra tuh dia tuh nggak bisa ngelihat orang ngomong yang ngegas, dia pasti langsung ke trigger marah. Jadi dia ikut ngegas. Dia ikut ngegas. Akhirnya kalau misalnya sama sesuatu yang kayak sensitif banget nih untuk disampaikan, biasanya dia coba kamu dulu deh gitu. Kamu dulu, kalau selesai di kamu, ya udah nanti kalau misalnya nggak selesai kita cari cara yang lain gitu. Karena nih kayaknya kalau aku yang ngomong, anaknya tiba-tiba ngebantah, aku pasti bakal marah banget nih gitu. Nah jadi kesimpulannya kalau gue dengar cerita dari kalian semua nih, sebenarnya apa sih yang diharapin dari anak? Pengen anak nurut atau pengen anak tuh takut sama kita? Ngerti. Gue mau anak respect. Dan respect gue juga. Gue pengen anak gue respect sama kalau, gue. Kan? Ya respect, dia akan respect kalau dia ngerti. Menurut gue dia paham, ngerti sama konsepnya. Tapi aturan. Sorry Noli, ada orang yang ngomong gini, jangan berharap anak itu akan memahami kita karena mereka belum pernah ada di umur kita. Bukan memahami kitanya, tapi memahami konteksnya apa? Apa aturan-aturan Jadi mengerti ini yang di sini tuh konteksnya lebih ke misalnya kenapa sih mama ngelarang kamu kayak gini? Ngerti nggak sih? Itu setuju gue. Bukan ngertiin diri kita. Mengerti maunya kita, cuma misalnya kan kita punya aturan nih. Aturan rumah kan masing-masing beda. Mama papa kenapa ngelarang kamu nggak ini karena begini, karena harus ada yang dijaga. Kamu perempuan ini kenapa pulangnya harus jam 12? Karena ini kenapa ini semua kan ada alasannya. Kenapa ini? Karena itu alasan-alasannya kenapa ngerti. Nah ini dijalanin ya gitu. Nah ini kalau mereka paham dan oke, ya udah dijalanin itu aja sih. Kalau gitu. menurut gue bikin anak takut tuh cuma bikin komunikasi jadi putus. Karena gue pernah ada di posisi itu, takut sama orang tua gue. Akhirnya mau nyampein sesuatu jadi kita nggak ngomong. Iya kan, daripada nanti dimarahin gitu. Gue nggak akan didengerin anyway gitu, karena kan yang penting gue nurut gitu. Nah itu jadi putus komunikasi. Jadi menurut gue itu nggak efektif sih. Kelihatannya aja kayaknya anaknya nurut, padahal kayaknya rapi. Kayaknya rapi. Padahal kita aja nggak mau ngomong gitu kan. Terus bikin anak nurut juga jadinya dia nggak belajar ambil keputusan sendiri. Jadi ya, nah kalau gue juga pengen banget anak-anak respect sama gue. Tapi menurut gue respect itu tuh nggak tiba-tiba. Respect itu dia dapetin kalau kita udah bisa berhasil menjalin hubungan yang enak. Gue ngeliat Mima sekarang respect banget sama gue sama Indra, tapi melalui proses dimana kita berantem pernah. Indra tunjuk-tunjukkan berantem sama Mima pernah. Tapi bagaimana masalah-masalah itu diselesaikan dengan komunikasi yang enak, itulah akhirnya muncul respectnya Mima kepada kita gitu loh. Karena setelah diselesaikan, diobrolin, kalau kita perlu minta maaf, kita minta maaf. Karena kita juga punya salah sama dia. Dia juga jadinya mikir, oh iya bener juga ya, emang bunda salah sih, tapi karena akunya juga gitu kan ya. Ada komunikasi itu akhirnya muncul respect gitu loh. Karena dia melihat kita juga menghargai dia. Itulah kenapa dia merasa dia perlu menghargai kita, menurut gue gitu. Tapi gue setuju dari awal yang Monce bilang,
emang lebih susah tuh masa-masa sekarang ya daripada emang pas pikir-pikir kan. Dulu gua balita ribet banget anak gue nggak mau makan, anak gue tantrum pas segala macam. Enggak ya, sekarang tuh lebih ribet loh. Karena lebih mereka pusing lebih gue. mengenal dunia. Iya, sama gini berusaha Masalahnya lebih kompleks nih. Betul. Bukan cuma perkara popok basah. Iya, kayak ngeliat anak gue yang gede nih, diam. Kenapa sih Mas? Kamu lagi kenapa? Kemarin pokoknya sempet nih, JJ lagi tense banget. Saking tense-nya pacarnya juga kena. Kena bener-bener yang Tumben JJ. ya gitu, bener-bener sampai tense banget. Pacarnya juga kena. Terus waktu itu lagi pergi sama gue nih, kita lagi pergi sama-sama. Terus kok JJ kenapa nih? Adiknya lapor, Mami tuh Mas JJ berantem. Kenapa? Tahu tuh Mas JJ tiba-tiba marah-marah. Waduh kenapa nih? Gitu kan dia jadi pikiran kan. Kenapa ini anak ya? Akhirnya kita ajak ngobrol terus gini. Kamu kenapa sih? Kamu kok galak banget sama pacar kamu? Enggak, aku nggak galak. Enggak, kamu galak. Kenapa? Akhirnya ternyata dia stres. Di tengah-tengah kita lagi pergi rame-rame, tiba-tiba bertubi-tubi datang tugas dari dosen ada 4 yang harus diselesaikan dalam seminggu. Terus udah gitu dia lagi ada sibuk kegiatan di kampus, jadi dia stres. Belum apa? Oh iya, gue pikir gila ya, ini udah beda lagi ya. Kalau dulu kan kita tahu masalahnya anak-anak tuh simple ya. Kalau sekarang iya juga tekanan ya. kiri kanan dan segala macam. Kanan kirinya tuh banyak banget yang bener-bener yang bikin dia. Iya sih, gue juga kalau dia di posisinya dia sih stres. Akhirnya gue ajak ngobrol. Tapi kamu jangan galak-galak nak, jangan marah-marah nak, gitu. Kayak gitu. Kalau Jema kalau JJ tuh gini, sebenarnya dari JJ sama Jema tuh mereka bener-bener yang JJ tuh kalau ada apa-apa dia tuh brutally honest, omongnya nggak banyak, tapi kena gue, gitu loh. Singkat padat dan udah gitu. menusuk kayak gini. Kamu gini aja, kamu jangan gini. Mami berasumsi, titik. Titik udah singkat padat kena gitu ya. Kan laki-laki tidak bercerita, Mami. Betul. Oh gitu, Mas. Kenapa? Enggak, aku udah gini. Oh maaf gitu. Kalau Jema sih masih ngerocos tuh dia tuh. Kalau dia masih nyerocos, cewek banget. Iya. Tapi emang anak-anak pun kan sekarang makin dewasa, mereka kan juga jadi punya cara masing-masing gitu ya. Yang kadang-kadang misalnya kita tuh, misalnya kayak contoh lo tadi ngeliat JJ, lo pengen nanya gitu. Padahal yang dibutuhin JJ saat itu dikasih ruang dulu gitu. Kita jadi emang penting banget untuk terus diskusi, untuk ngobrol biar bukan cuma kita kenal sama diri kita sendiri, kita juga makin kenal nih anak yang juga terus berevolusi gitu loh. Kayak Kika tuh kan di Bandung ya, jadi kalau gue kan biasanya nanya gimana ujian hari ini, tadi gimana ujiannya, oke atau enggak. Menurut gue kan itu hal yang biasa. Ternyata buat dia di sana yang lagi banyak tugas, ditanya pertanyaan seperti itu tuh malah bebanin gitu. Terus misalnya jawabnya nggak tahu gitu, terus gue jadi sensi, kenapa sih ditanya ujiannya gimana jawabnya begitu gitu. Karena ternyata gue tidak bertanya di saat yang tepat. Dia lagi bludruk juga di sana gitu. Nah kayak hal-hal kayak gitu kan mesti didiskusin. Oh gitu Kak, jadi enaknya mama nanyanya gimana ya gitu. Ajarin dong anak kamu enaknya gimana. Oh iya, gitu. paham sih, maksudnya gue lagi pusing, gimana? Iya. Gue kan lagi Dia gitu. Terus jawabnya kayak gitu deh. Kok jawabnya judes jadi panjang tuh. Ya kan perkara kecil doang gitu. Jadi memang kita harus nggak boleh capek-capek untuk ngobrol terus sih menurut gue. Nah tapi di rumah lo semua ada nggak aturan yang benar-benar saklek banget, no negosiasi, benar-benar yang ini nggak ada ya. Kadang-kadang kalau yang lain ya udah tapi jangan gini-gini, masih ada kita bisa komunikasi gitu. Kalau di gue selalu bilang sama anak-anak gue satu yang non negosiasi ada yang udah benar-benar ini gue nggak akan memaklumi dan nggak akan bisa nerima adalah narkoba dan ngerokok. Jadi buat gue tuh saklek banget, nggak ya. Kalau untuk yang satu itu nggak ada alasan, nggak ada bisa terima, pokoknya nggak boleh narkoba nggak boleh ngerokok. Itu karena di rumah gue nggak ada yang ngerokok kan gitu. Terus udah gitu yang lain mah kan emang pasti via etika itu kan sopan satu tuh kan kayak udah yang bawaan ya built-in. Tapi kalau itu di rumah gue tuh yang udah benar-benar sakral nggak bisa dinego adalah itu. Yang nggak bisa dinego ya. Kalau gue ya anak-anak sih udah pasti ya, pergaulan yang paling ngeri apa sih? Free sex. Ya itu juga. Itu gue nggak nego sama alkohol. Jadi gue pernah bilang sama Syabila empat mata, kakak bunda nggak pernah tahu kamu di belakang bunda ngapain. Karena ya we've been there before, ya kan. Lo pernah ada di momen umur segitu yang lo bisa sampai rumah manis di belakang blar gitu ya. Jadi gue ada ketakutan di mana kenakalan gue zaman dulu terulang. Jadi
gue bilang sama kakak, Kak, Bunda pengen jadi orang tua yang seasik mungkin, yang bisa kamu ajak diskusi, kamu lagi pengen nyoba sesuatu yang pengen kamu tahu, kamu ngobrol sama Bunda sama Papa, tapi please banget Bunda nggak pernah ridho dunia akhirat, kamu melakukan seks bebas dan juga alkohol. Di luar daripada itu, kamu mau nyoba di belakang Bunda, terserah. Karena dalam agama gue itu bukan sesuatu yang diharamkan misalnya. Tapi kalau sesuatu yang diharamkan, Bunda tidak ridho. Jadi kamu udah tahu ya, kalau Bunda udah nggak ridho, kamu tidak akan selamat dunia akhirat. Gue gituin aja, udah serah lo. Terserah lo. Di belakang itu udah bukan kuasa gue. Lo tanggung sendiri ya. Exactly, itu udah tanggung jawab dia sama Tuhan. Udah pokoknya gue tapi udah memaklumatkan itu kepada dia, dan itu biar terngiang-ngiang terus sama dia, dan baby juga gitu. Tolong jaga marwah papa ya Kak, harga diri papa. Kamu injek kepala papa kalau kamu nggak punya harga diri dan kamu pacaran di luar dari batas, kamu nginjek kepala papa, ingat gitu baby. Jadi ya udah kayak gitu-gitu tuh yang buat gue kayak, aduh ngeri banget ya. Itu yang orang tua berat ya guys. Aduh, kalau gue lebih ke ini sih ya, lebih ke yang jangan melanggar hukum. Iya. Sama sih gue juga yang aturan hukum, yang ilegal. Yang nyakitin orang, gebukin orang misalnya, kayak gitu-gitu. Melanggar hukum, ya pokoknya lebih ke melanggar hukum sih kalau gue. Gue juga kayak gitu. Pokoknya yang kayak misalnya mau nyetir nyolongan gak bisa ikutin aturan. Pokoknya semua yang harus sesuai aturan, sesuai legal atau ilegal. Dari situ kan sebenarnya aturan-aturan itu dibuat untuk ngejagain kita kan ya sebenarnya. Ya terus kalau selain itu masalah kayak etika, manners itu gue juga cukup saklek sih gitu dari kecil. Karena menurut gue kalau bukan kita yang ngajarin, siapa yang akan ngajarin mereka. Jadi kayak dari kecil tuh misalnya ngomong kenceng dikit aja sama mbak di belakang gitu, gue akan langsung tegur. Dia kan anak-anak nggak bisa sekali bisa ya besok diulangin lagi, gue akan tegur lagi. Dan gue ngomong sama dia, kamu ngulangin 5 kali, aku akan tegur 6 kali. Kamu 8 kali, aku 9 kali. Apa? Karena itu tugas mama, itu tanggung jawab kita. Apalagi kamu sekarang masih satu rumah sama kita, karena nanti kalau udah gede, kamu begitu ke orang lain, gak akan ada orang-orang yang akan menolerir itu. Yang ada lo kena konsekuensi, lo langsung dikucilkan. Dunia luar tidak gentle. Emang. Dunia luar VOC. Iya, gue selalu ingetin anak-anak gue, rules are made not to be broken. Yes. Di garis bawahi gitu loh. Gak ada tuh ngelanggar peraturan. Iya. Gak ada tuh. Betul. Gue waktu itu pernah Kika lagi mau pergi punya pacar kan, dia mau pergi gitu. Gue santai ngomong, Kika ingat 2 garis biru ya. Gitu aja. Iya. Gitu. Maksudnya ya kayak gitu-gitu kadang kita emang harus ingetin terus kan ya. Iya. Lu Noli? Percaya apa enggak, gue di semua jawaban kalian ada semua. Lu harus ngomong nih. Bener. Yang di Eca barusan lu ngomong, masalah aturan adab, etika dan segala macam, jaga sifat, jaga sikap di depan orang dan segala macam. Ketemu teman mama, ketemu mau kenal apa kagak, kalian harus salam dan segala macam. Sapa itu. Tapi itu paling PR loh. Itu benar. 3S ya, senyum sapa salam. Iya, karena apalagi Bevan baru buka sate kan. Yang datang dia mau kenal nggak kenal, dia kayak teman mama deh. Kebetulan Akhirnya disalim semua tuh ya, tanpa sate ya. Jangan ini nanti temen-temen. Beneran itu tamu klinik dokter klinik gue, dia kan baru nggak pernah kesana tapi dia kayak kenal. Gue bilang, kamu nyamperin nggak? Aku nyamperin, makan aku kayak kenal. Oh, jadi kalau orang selamat datang, kalau Beva selamat datang. Semuanya disalim kalau ini umurnya agak tua dikit kali. Karena gue bilang, Bang, berarti dia anggap gue seumur ya. Kemarin gue ke tempat sate Bevan gak disalin. kurang ajar. Jangan temen gue gak jatuh. Mungkin karena sesama mahasiswa. Karena gue bilang, wajib Bang kamu samperin, kamu harus kayak gitu, kamu harus sapa dan salim segala macam. Karena itu temennya mama, temennya papa, mau bagaimanapun kalau kamu mesti sungkan apa segala macam, kamu harus tegur. Karena anak laki kan masih suka sungkan, bingung, cowok paling apa? Itu tuh penting banget, harus banget. Mau kenal nggak kenal, temennya mama, temennya papa. Nanti kalau mereka ketemu kan, gue ketemu anak lo nih, kayak gitu-gitu. Mereka bisa nyampein ke orang tua gitu. Jadi terus satu, ya benar yang
aturan-aturan yang hukum dan segala Iya. macam, Itu non-negotiable. narkoba, yang agama Seks dan juga bebas. seks bebas, agama itu semua yang hari-hari memang yang gue ingetin ke anak-anak di rumah. Iya, nilai-nilai baik lah ya. Nilai-nilai pasti baik, tatanan ya. alhamdulillah anak-anak juga nggak minum, nggak ngerokok, insya Allah mereka bisa jaga terus ya, gitu. Amin. Jadi ya kalau apa tadi, semoga mereka masih bisa jaga sih. Tapi menurut gue ya, namanya anak-anak ya, yang penting kita sudah menyampaikan secara tegas. Nanti ya coba-coba ngelakuin kesalahan gitu-gitu kan. Kita kan juga pernah di situ. Tapi gue percaya bahwa ketika kita terus-menerus menyampaikan, itu tuh jadi kayak apa ya, kayak core memory gitu loh. Terngiang-ngiang Nanti kemanapun dia nyasar, dia akan balik ke Orang tua lu nggak suka nih kalau gue melakukan kita ini. sampein. Gue suka ngomong gini sama anak-anak. Ya kalian kan suatu saat akan jadi orang tua, punya anak-anak juga. Bayangin aja kok kalian ngelakuin suatu hal yang salah. Nanti kalau kalian jadi orang tua, terus anak-anak kalian ngelakuin hal yang kayak gitu gimana? Gitu. Iya, kalau aku punya orang, iya. Jadi ngerti nggak sih? Jadi mereka udah ngebayangin kalau nanti anak-anak mereka melakukan hal yang salah juga. Jadi mereka udah mikirnya jauh juga gitu. Jadi bayangin aja kalau misalnya anak-anak kalian nanti melakukan hal-hal yang nggak kalian pengenin gimana? Bayangin aja kalau gitu. Jadi Lu pernah minta maaf gak sama anak-anak lu? Pernah lah, Sering, pernah. Sering lah. Kalau salah ya minta maaf gitu. Kalau kadang misalnya kayak Ula gitu, misalnya gue negor dia kelewat keras gitu, terus dia tuh bisa tuh cuma gini, iya mama, tapi mama ngomongnya nggak perlu gitu. Itu digituin doang tuh langsung celep. Maaf lah, maaf. Bener gitu, maksudnya ya maafin ya. punya telan. Iya. punya telan. Kalau itu ada bahasanya nih nyanyi loh, nanti kalau dibikin mungkin dia lagi hit saat itu ya. Punya telan gitu kan pakai gaya. Tapi tentang minta maaf ini gue baru dapat kemarin bagus banget dari Ustadz Benri. Ajo Benri. Beliau emang Ustadz parenting gitu. Keren banget. Dia bilang minta maaf itu bukan tentang kita salah atau nggak salah. Jadi kita nggak salah pun kalau kita mau minta maaf nggak apa-apa. Karena minta maaf tuh bisa mereconnection hubungan kita sama anak kita. Bener juga ya. Masa di saat kita misalnya ada ketegangan gitu atau perdebatan yang kita maunya A, dia nggak setuju gitu, itu minta maaf tuh walaupun kita lagi nggak ngerasa salah, ketika kita minta maaf itu bisa mereconnection hubungan kita. Gue itu bener banget. Gue setuju sih, minta maaf itu bukan untuk membuktikan siapa salah siapa benar. Minta maaf itu ya kadang ya tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Betul. Misalnya nih, gue yakin banget pendapat gue bener, gue bisa minta maaf dengan maaf ya kalau pendapat gue harus ada gitu ya. Maaf ya, ini Bunda harus sampaikan. Bunda tahu kamu gak suka, tapi Bunda harus sampaikan ini gitu. Jadi minta maaf itu meluluhkan hatinya dia gitu. Tapi minta maaf itu gak gampang loh. Banyak orang juga yang gampang minta maaf. Gue awalnya sih awkward banget, Masa awal-awal gue minta maaf sama anak tuh, dulu kan gue VOC banget sama Mima. Jadi awal-awal gue minta maaf sama Mima, kalau nggak salah Mima umur 7-8 tahun gitu. Karena lu masih muda. Iya emang bener Kecil. banget. Dia masih kecil, belum masih muda, masih kecil. Kita waktu punya anak muda. Masih muda, masih gatel. Tapi banyak banget loh kayak misalnya ngomong gitu, ih kok ngapain minta maaf sama anak gitu loh. Karena juga anak kan ngerasa bahwa orang tua loh gitu. Itu kayaknya banyak PR deh. Misalnya kayak aku pengen deket sama mamaku, pengen deket sama papaku. Kayaknya PR orang tuanya yang kayaknya gengsi. Mungkin banyak yang gengsi nih orang tua sama anaknya deh. Itu Karena karena zaman dulu bawaan, orang tua gue kan gak minta maaf. Iya, kita kan Jadi kita kan sama kayak orang tua baby boomers ya. Jadi kita kayak memulai sesuatu yang baru yang belum pernah kita alamin gitu loh. Jadi waktu itu gue inget banget gue ngerasa awkward gitu. Terus Mima, udah kok gitu sih gitu, dia juga ngerasa aneh dengan permintaan maaf gue inget banget. Lo ngerasa nggak sih kalau permintaan maaf terlalu mudah diucapkan juga jadi Kayaknya ada harganya ya. Kayaknya tuh jadi kayak kata-kata yang terlalu Lewat biasa begitu gitu. aja. Ayo kakak minta maaf sama bunda, kok gitu sama bundanya. Sorry, maafin bunda gitu. Masa Buat gue lewat-lewat aja. Ke tahun sekali pasti Idul Fitri. Iya, tapi pasti lo akan mengalami momen itu kan. Kayak maaf tuh udah jadi sesuatu yang ringan aja, light aja. Lo kayak nggak, kecuali misalnya momen lebaran dan lo ciptain momennya dan kasusnya tuh benar-benar deep banget sampai lo harus ngobrol empat mata baru tuh berurai air mata. Kan gue
momen lebaran tuh pasti mewek abis. Nggak tahu deh, kayaknya nggak ngomongin salah gue apa, kayak cuma salim aja gini, sayang maafin aku ya, langsung dosa-dosa gue gitu kan. Syabila maafin Bunda enak, langsung flashback gue. Gue mewek, anak gue sih kayak, Bunda jangan nangis. Mereka nangis gara-gara ngeliat gue nangis. Tapi apakah mereka sadar selama setahun apa yang mereka sadar? Belum tentu. Iya. Di kepala mereka akhirnya Bunda sadar. Selama setahun kelakuan Bunda gini. Tapi lihat ya, gaya parenting, mau gentle parenting atau VOC parenting ini sebenarnya berakarnya dari apa? Kita itu di saat sebelum punya anak harus menyelesaikan luka batin masing-masing, Bo. Sepakat. Gue sadar banget tuh, gue waktu baru punya anak, gue tuh masih bercampur aduk sama luka batin gue sama orang tua gue gitu kan. Jadi tuh kayak yang masih, aduh gitu, ini gimana sih, harusnya begini, harusnya gini ya. Karena kita tuh masih baby X, tau gak sih? Kita tuh masih Iya bener-bener masih generasi yang masih didikan yang baby boomers dan generasi X, generasi X kita Iya, tuh. gue sadar banget tuh emang kalau buat kita nih, nanti kayak episode sendiri tuh yang ngomongin soal luka batin orang tua untuk para calon orang tua, karena gue menyadari banget itu saat itu gue masih menjadi orang yang masih penuh dengan luka batin tuh, masih pergumulan hidup gue sama masalah-masalah hidup gue yang lama-lama tuh masih kenceng banget, jadinya tuh emosi tuh kayaknya gampang banget naik turunnya, dan gue nggak tahu cara kontrol emosi gue gimana. Itu sih kayaknya yang memang harus diselesaikan. Jadi memang apapun gaya parentingnya, ya emang sebenarnya juga satu lagi, gaya parenting itu di-combine kok. Gak bisa kita melulu gentle parenting, a little bit VOC dikit, ada momen-momen tertentu harus masuk. Silakan, Belanda masuk. Jepang tentara Belanda datang. Batak lebih parah lagi. Batak masuk. Ibaratnya mobil kok nggak ada remnya, Bo. Iya. Ibarat mobil, ada kalanya kita mesti pelan, ada kalanya kita mesti kencang. Harus ya ibarat rambu-rambu kok nggak ada lampu merah, kuning, hijau. Bisa ngomongin parenting nggak otomotif. Jadi gaya parenting apapun gitu ya, itu kayaknya tetap standby tentara Belanda itu. Tentara Iran. Karena suatu saat kali-kalinya mereka dibutuhkan gitu ya. Polingan ya, ayo masuk gitu kan Ya ya. udahlah kalau gitu. Kalau moms gaya parentingnya apa? Komen di bawah ya. Yes. Dan jangan lupa juga, ingetin dong nontonnya di mana. Jangan dulu. Oh iya, untuk episode baru itu bisa ditonton Duluan ya, duluan gimana? di tip-tip ya. Tip-tip ya. Tip, bukan titip. Tip. Bukan juga TIP. Bukan just tip ya. Jadi pokoknya moms kalau pengen ngintip episode baru duluan, langsung ke tip-tip. Oke. Sampai jumpa Ya. lagi, Moms.